Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bangunan pondok pesantren di Kabupaten Bandung ambruk diterjang longsor. 1 santriwati tewas tertimbun. Pengusaha muda asal Sumatera Selatan berinovasi kembangkan usaha baju custom dan dapat cuan ratusan kali lipat. Serunya berlari sambil menikmati keindahan alam terbuka di pegunungan. Satu santriwati tewas tertimbun bangunan pondok pesantren yang ambruk diterjang longsor di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Hujan deras dengan durasi lebih dari 3 jam membuat tanah tebing labil hingga mengakibatkan longsor. Dengan alat seadanya, warga desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, berupaya mengevakuasi seorang santriwati yang tertimbun bangunan ambruk pondok pesantren usai diterjang longsor pada Minggu sore. Namun naas, setelah hampir 30 menit pencarian, nyawa gadis berusia 15 tahun tersebut tak terselamatkan. Korban tertimbun reruntuhan bangunan kamar mandi dan material longsor saat sedang mengambil air wudhu jelang sholat maghrib. Bangunan pondok ambruk setelah tebing setinggi 10 meter longsor menimpa dinding tembok bangunan kamar mandi. Hujan deras dengan intensitas tinggi lebih dari 3 jam memicu longsor di kawasan tersebut. Sedang berada di lokasi terjadinya bencana longsor yang menimpa bangunan pondok pesantren Al-Khairia di Kampung Cibulen RT 02 RW 04 Desa Cinengah Kecamatan Rongga Bandung Barat. Nah, di sini terjadi bencana longsor tersebut menimbulkan korban jiwa salah satu santriwati warga Desa Sukamana meninggal dunia, namun yang lainnya alhamdulillah selamat. Dengan kondisi bangunan pesantren dari atas ke bawah ini tertimpa. Selain longsor, hujan deras dengan intensitas tinggi juga mengakibatkan air sungai Gunung Halu meluap dan merendam permukiman warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Komplotan pencuri membawa kabur sebuah mobil pickup yang terparkir di depan sebuah toko perabot rumah tangga di Pantura, Pamanukan, Subang. Polisi diminta segera memburu 2 pelaku karena wajah salah satu pelaku terekam jelas kamera pengawas. Komplotan pencuri ini terlihat cukup profesional. Rekaman CCTV memperlihatkan keduanya berbagi peran sangat rapi. Satu mengawasi situasi, satunya lagi mengeksekusi. Setelah dirasa aman, keduanya langsung membawa kabur mobil pickup. Pencurian ini terjadi di depan sebuah toko perabot rumah tangga di Pantura, Pamanukan, Kabupaten Subang. Pemilik toko baru menyadari mobil sudah dicuri saat hendak memindahkan mobil dari depan toko. Ini juga terkonfirmasi dari rekaman CCTV bila pencurian terjadi pada dini hari. Ini jam 6 pagi mau ngeluarin mobil dari parkiran di sini, mau dikeluarin. Ternyata pas lihat anak-anak udah ada gitu yang jaga toko mau udah buka, pas lihat mobil udah gak ada, dah kemana mobil lu? Ya, pas lihat di CCTV, ada yang ngambil. Ada yang nyuri? Iya, ada yang nyuri. Berapa? Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polsek Pemanukan. Polisi bisa cepat meringkus pelaku karena wajah salah satu pelaku terekam jelas di kamera pengawas. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ratusan pelari dari berbagai daerah menjajal trail run di Kabupaten Subang. Berlari sambil menikmati keindahan alam terbuka di pegunungan menjadi tantangan sendiri. Berlari menaiki tangga licin, lalu menuruni trek yang terjal. Sungguh bukan jalur yang mudah dan menantang adrenalin. Namun di sisi lain, para pelari ini bisa sambil mendengar suara deburan air terjun dan disuguhi keindahan pegunungan. Ya, itulah yang dirasakan para pelari saat menjajal trek lari di wilayah Ciater, Kabupaten Subang. Ratusan peserta dari berbagai daerah antusias saat mengikuti Sari Ater Jambore Trail Run 2025 yang digelar Minggu pagi. Tidak seperti event lari pada umumnya,
Selain berlari, peserta juga bisa berkemah di alam bebas sesudah melewati garis finish. Event trail run ini diselenggarakan untuk yang keempat kalinya. Ada 3 kategori yang dilombakan, yakni kategori jarak 21 km, kategori 10 km, dan 5 km. Juara. Ini pertama kali saya podium. Alhamdulillah dari finish emang tanjakan semua. Terus emang pemandangannya tuh gokil banget lah. Bagus. Walaupun ya tanjakannya terjal semua. Gitu. Mantap. Ini yang keberapa kali mengikuti di Saryatan? Ini baru pertama kali. Event lari ini tentu memberikan pengalaman baru bagi masyarakat. Tidak hanya jadi event olahraga, tapi kegiatan ini juga menarik wisatawan ke daerah wisata di Subang. Trail race yang keempat kali, memang kita rutin tahunan. Dan kebetulan ada yang klasifikasinya 5 km, 10 km, dan 21 km. Dalam bulan minggunya sudah masih tetap bagus. Dan kami juga terima kasih juga kepada musbida yang sudah hadir untuk meramaikan acara ini. Dan memang kami rutin Pak nanti setiap tahun untuk acara ini. Jadi untuk memasyarakatkan sport tourism yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Subang pada khususnya. Peserta dari mana aja Pak? Pesertanya dari Jabodetabek Pak, bahkan dari luar Jabodetabek juga ada. Dengan sengaja memang menghadiri acara ini karena mereka tertarik dengan suasana alamnya yang begitu bagus di daerah sini. Seru sekali ya bisa berlari sambil menikmati keindahan alam seperti ini. Sehatnya dapat, healing ke tempat wisata juga dapat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Tradisi ruat laut digelar para nelayan di Pantura Ciasem, Kabupaten Subang sebagai bentuk syukur atas hasil tangkapan selama ini. Tradisi berlangsung meriah karena keluarga nelayan juga hadir. Puluhan kapal nelayan mengiringi kapal pembawa dongdang yang membawa aneka sesaji ke tengah laut. Para nelayan dan anggota keluarga ikut memeriahkan tradisi. Tradisi ini disebut ruat laut atau nadran. Kapal-kapal pengiring mengapit kapal pembawa sesaji yang akan dilarungkan ke tengah laut. Prosesi mencapai puncak saat sesaji dilarungkan ke tengah laut. Sesaji mulai dari kembang hingga kepala kambing dilarungkan. Suasana menjadi lebih seru karena nelayan di kapal pendamping berebut mendapatkan sesaji yang dilarungkan karena dipercaya mendapatkan berkah. Ruat laut selain sebagai ungkapan syukur atas hasil tangkapan, juga sebagai doa agar hasil tangkapan berikutnya melimpah. Tradisi ini digelar sekali dalam 2 tahun. Mudah-mudahan ke depannya semakin maju, semakin banyak ikannya. Emang sebelum-sebelumnya gimana? Sebelum-sebelumnya ya kurang penghasilannya. Kurang. Iya, tapi sekarang alhamdulillah. Jadi tambah tangkapan banyak ya. Iya. Kita menyelenggarakan syukuran nelayan atau disebut juga ruat laut 2 tahun sekali. Tujuannya adalah kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depannya mudah-mudahan karena kita bersumber dari laut, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk para nelayan yang ada di wilayah Pantura. Usai prosesi, para nelayan dan keluarga kembali ke dermaga untuk melanjutkan hidup mereka sebagai nelayan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.